Ya Mbak, jadi kemarin kan sudah pernah asesmen talent mapping ya Mbak ya. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan terkait nanti urutan bakat, terus peta bakat, kemudian potensi kekuatan, dan strength cluster map. Nah, mungkin nanti kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas terkait itu ya Mbak ya. Nah, sebelumnya nanti saya minta izin untuk menjelaskan urutan bakat dari nomor 1 sampai 7. Setelah itu nanti kita diskusi. Oh ya, tapi sebelumnya mungkin saya perlu gambaran dari Mbak Dian, kira-kira harapannya di feedback ini apa ya? Lebih bisa menggali sebenarnya potensi apa yang saya miliki gitu, jadi nggak kedepannya itu nggak kita bingung mau ngapain ternyata nggak pas iya ya ini ya, jadi lebih ke ini ya Mbak ya, menggali apa sih kekuatan diri gitu, potensi apa yang perlu dioptimalkan gitu ya. Selain itu mungkin Mbak mungkin itu dulu ya, baik ya. Nah, jadi kalau definisi bakat itu sendiri ya Mbak, bakat itu adalah pola pikir, perasaan, perilaku yang dialami secara berulang-ulang dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi semua hal yang berupa pikiran, perasaan, perilaku itu harapannya bisa menjadi sebuah produk dan aktivitas, jadi disebut produktivitas. Jadi kalau di dalam mapping itu slogannya itu fokus pada kekuatan dan siasati kelemahan. Itu ya Mbak ya. Baik, saya mulai jelaskan ke urutan bakat. Kalau di sini urutan bakat itu dari 1 sampai 7 itu yang pertama maximizer ya Mbak ya. Nah, maximizer ini adalah alamiah, sifat alamiah yang biasanya ada pada seseorang ya. Nah, seseorang yang punya bakat maximizer ini dia biasanya ingin mencapai kesempurnaan ya. Jadi mungkin terlihat kayak perfeksionis gitu Mbak. Jadi khususnya tentang hasil. Jadi ingin yang baik menjadi lebih baik lagi gitu. Dan biasanya punya standar objektif pada sesuatu gitu. Jadi kesempurnaannya itu punya standar sendiri gitu Mbak. Biasanya seseorang yang punya bakat maximizer ini dia itu butuh keleluasaan untuk bekerja dengan standar tinggi yang dia miliki kayak gitu. Jadi dia sudah punya parameter keberhasilan sesuatu itu kalau sempurna itu seperti ini kayak gitu ya. Mungkin itu berbeda dengan orang lain. Punya standarnya masing-masing. Ya itu. Dan biasanya agak lebih ke harus maksimal kayak gitu. Ada sedikit celah nggak bisa. Betul. Kayak perfeksionis gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian yang kedua itu bakat harmoni. Harmoni itu seseorang yang cinta damai ya. Jadi dia itu tidak suka konflik Mbak. Seseorang yang punya bakat harmoni ini, jadi dia selalu mencari kesamaan yang ada pada semua bidang kayak gitu. Karena pengen mencari kesamaan, menghindari konflik, jadi dia lebih senang semua terjadi secara baik-baik aja. Terus orientasinya itu mengutamakan kebaikan orang lain. Pokoknya semuanya bisa baik-baik semua walaupun terkadang harus memendam hati-hati. Mungkin harus merelakan diri ya. Itu karena ternyata ada bakat harmoni yang muncul, yang terekspresikan gitu. Kemudian yang ketiga itu developer. Nah, developer ini seseorang yang punya
bakat developer ini pribadi yang senang menumbuhkan diri sendiri dan menumbuhkan orang lain, ingin memajukan diri sendiri dan ingin memajukan orang lain. Nah, itu jadi dia punya kebutuhan untuk menjadi mentor. Jadi dia seseorang yang punya bakat developer ini ingin selalu pengen dirinya atau orang lain itu menjadi lebih baik. Nah, ketika developer ini punya dinamika dan maximizer, dia ini Mbak bisa sangat optimal gitu. Ketika misal jadi guru, dia jadi guru yang perfeksionis, yang bisa menumbuhkan kayak bisa menemukan anak-anak yang mana bakatnya terus minatnya sama dengan kita kayak gitu. Itu nanti ini Mbak, ini yang nomor 14. Jadi kalau developer ini lebih kepengen seseorang itu bisa maju lebih baik dari sebelumnya, bisa mengarahkan lah ya, bisa ngajak, mengarahkan yang baik. Betul. Nah itu ya, jadi ketika developer berdinamika dengan maximizer dan harmoni ini, dia jadi guru yang sangat menyukai kedamaian dan bagaimana caranya saya pribadi ya pas di sekolah tuh pokoknya kayak gini kan, aku ngajar kelas 2 cuman ada anak-anak yang kelas tinggi senang dengan saya kayak gitu kan ya, aku bagaimana caranya bisa merangkul mereka biar mereka bisa belajar dengan baik, bisa menunjukkan bakat yang ada di dalam diri mereka. Misalkan dia pengen belajar, ya ayo kita belajar dengan aku belajar santai tapi tetap fokus kayak gitu. Betul ya, jadi kalau developer ya tadi ya maximizer dan harmoni dinamika Mbak Dian ini mampu melihat kemajuan seseorang. Oh ternyata ada yang perlu dioptimalkan gitu ya dari murid-muridnya, itu berarti tadi masuk ke inklusi tadi ya, nomor 4 itu 14. Nah, iya itu kalau nomor 14 itu bakat yang pendukung. Jadi nanti ada yang kuat dan ada yang pendukung gitu. Nah, yang Mbak Dian ini terdorong dengan sifat bakat yang developer itu ingin memajukan. Tapi kalau konteksnya ini tentang bakat, misalnya tentang anak yang tersisih kayak gitu ya, kok ada yang main, ada yang tidak, terus ada yang masuk ke kelas, itu nanti masuk ke inclusion nanti kita bahas yang bakat yang 14 nanti ya. Nah terus lanjut ke nomor 4 itu connectedness. Nah ini pribadi yang punya seseorang yang punya bakat connectedness ini, dia pribadi yang mudah mengambil hikmah. Jadi mengkaitkan sesuatu ini pada yang lebih besar. Jadi biasanya terlihat bijaksana karena lebih ke nerimo. Jadi kalau ada apa-apa itu lebih ya wes lah nerimo kayak gitu ya. Jadi lebih ke mengambil hikmah. Iya. Jadi rasa sensitifnya itu kepada makna. Jadi makna ini menjadi bagian dari keterhubungan dirinya dengan Tuhan kayak gitu. Jadi biasanya yang nampak itu orang-orang yang bijaksana. Kemudian lanjut ke ini ya. Jadi bakat yang dimiliki oleh seseorang yang punya bakat ini biasanya mudah bergaul, super. Ketika bertemu dengan orang itu udah akrab. Mungkin kelihatannya kayak SKSD gitu ya, gampang cair gitu loh. Udah ada yang bilang sok bajian kayak gitu kok. Iya kan ini bajian kan biasanya kalau belum kenal kan koyok galau apa mungkin sama kayak gitu, tapi setelah kenal oh ternyata orang koyok gini tenan orang kayak gitu.
banyak ya seperti itu ya. Ternyata ini jadi kekuatan Mbak, ketika misal bertemu dengan wali murid yang itu mungkin baru gitu kan, atau ketemu murid baru kayak gitu, jadi lebih nyaman dalam berinteraksi. Nah kemudian yang keenam ini futuristik ya. Jadi bakat yang futuristik ini ya, seseorang yang punya bakat ini biasanya senang melihat masa depan. Jadi mendapat energi besar dari gambaran jelas tentang masa depan, senang membayangkan sesuatu ya. Jadi kayak bermimpi pada hal yang itu di luar jangkauan ya, jadi visioner biasanya. Jadi nah kebutuhannya itu biasanya butuh cara berkala itu membuat perencanaan atau diskusi dengan partner, dengan orang lain. Jadi menambah apa ya, masukan dari diskusi, perencanaan terkait itu cara berkala kayak seperti merencanakan lagi. Iya, memang harus ada partner ya. Iya, ini kan ceritanya kuai ya. Iya. Sampai nomor 7 nanti. Iya. Nah, terus lanjut ke nomor 7 Mbak, komunikasi. Jadi bakat komunikasi ini, seseorang yang punya bakat ini, dia itu mudah menceritakan sesuatu dengan menarik, entah itu lisan atau tulisan. Itu secara refleks itu mudah. Jadi kadang orang bilang ini senang ngomong kayak gitu, senang cerita kayak gitu. Nah kadang kebutuhannya itu adalah pendengar, itu orang yang mendengarkan. Gak mungkin kamu gawe ya. Gitu. Iya. Nah mungkin dari nomor 1 sampai 7 itu kira-kira ekspresi yang nampak di keseharian itu seperti apa? Ya, yang dari 1 sampai 7 itu dari aku juga memang relate banget dengan keseharianku semua. Iya, karena memang kan ya basicnya dulu. Padahal dulu cuma 3 tahun lah. Di situ aku resign 8 tahun. Resign 8 tahun terus memutuskan untuk guru lagi lah daripada hal lain. Ternyata di sini aku menemukan kedamaian. Iya, ya walaupun dilihat dari gaji kan gak seberapa, cuman hatiku damai. Oh nyaman ya? Iya nyaman sekali. Kayak menemukan tempat yang pas, tempat yang tepat juga. Iya. Iya nggak tahu kenapa ya. Kayaknya memang nyambung ya dengan gaji ya. Ada yang mendengarkan karena punya bakat komunikasi, ada murid yang mendengarkan. Terus juga WOO-nya itu kan kebutuhan orang yang punya bakat WO ini, dia itu butuh untuk bertemu, menyapa orang baru gitu. Dulu pun kalau pas di NASA aku kan ibaratnya posisi kan sebagai leader ya. Ya alhamdulillah di situ juga aku bisa corone leader itu kan bukan atasan, cuman kita sebagai apa ya, pemimpin tim gitu kan ya. Itu alhamdulillah juga dulu jalan, tapi belalak kan ya covid itu covid terus semua seperti itu. Iya. Nah dari nomor 1 sampai 7 itu kira-kira ada yang mengganggu nggak Mbak? Kayak misal aksi mungkin atau harmoni tadi, mungkin senang damai, cinta damai, jadi beberapa hal jadi harus mengalah. Ya benar yang harmoni ini. Aku sebenarnya juga dalam apa ya, mungkin yang saat ini aku rasakan karena memang jadi keluargaku apa ya, lebih aku lebih mengalah ya wis gitu, tapi di dalam hati kita terpendam sesuatu yang Kayaknya ganjil gitu ya Mbak ya. ganjel, tapi walaupun diutarakan pun nanti akhirnya juga ribut kayak gitu. Bukan solusi ya. Jadi aku ya wis nganu apa tak pedang aja sih, penting aman tentrem, tapi nanti wis urusannya sama Allah aja, biar Allah yang ngerasain kayak gitu aku. Jadi akhirnya bakat konektoritasnya itu jadi muncul ya Mbak ya. Jadi kayak akhirnya sifat primo, mengambil hikmahnya. Ya alhamdulillah yo bisa belajar seperti itu Mbak. Kan dulu yo di NASA itu yang membuat aku seperti itu, jadi kayak lebih mendekatkan sama yang di atas, lebih bisa belajar nerimo ABC kayak gitu. Alhamdulillah ya Mbak ya. Ya, jadi semua jalan itu bisa diambil hikmahnya
walaupun mungkin banyak orang yang menyayangkan kayak gini. Jadi Mbak Dian dulu jadi ning nganu guru SD wae kayak gitu, nanti lah wis diangkat gitu kan. Terus kan ya sebarenganku dan di bawahku pun sekarang sudah caranya wis jadi guru yang sudah ASN, sudah bersertifikasi kayak gitu kan. Jadi aku ya wis nganu apa namanya, semua pasti di jalan ini Allah berikan seperti ini pasti ada hikmahnya ya. Kayak gitu ya. Alhamdulillah bisa ini ya Mbak ya. Apa namanya tadi dibantu dengan bakat konservasi ya. Kalau maximizer-nya Mbak, Maximizer tuh enggak Nggak apa ya, mengganggu ya? enggak mengganggu. Ya kita kan memang harus punya apa standar apa ya, Sempurna. ya standar kesempurnaan buat kita sendiri. Misalkan kita nego 80 nilainya itu mantep kayak gitu iya, kan. iya. Ya, nggak usah 100, nggak usah 90 misalkan, tapi udah di angka 80 dengan kamu pencapaian seperti itu sudah lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah bisa ini ya, apa namanya, seimbang ya. Ya. Iya, betul. Nah, lanjut ya Mbak. Kalau tadi kan terkait dengan bakat kuat, yang nomor 8 sampai 14 itu terkait dengan bakat pendukung. Nah, yang pertama itu adalah analitikal. Jadi seseorang yang punya bakat analitikal ini senang mencari pola dan keterkaitan data sehingga lebih objektif. Jadi secara alami itu punya banyak pertanyaan tentang sesuatu. Jadi terlihat mungkin tidak mudah percaya. Kadang apa namanya, harus ada datanya, Iya, harus ada faktanya, Iya. kayak gitu. Saya dulu kan Bu Tulus bilang Mbak Dian ini orangnya yang pokoknya nganu sing apa yo namanya lali, pokoknya ada datanya sing konkret kayak gitu. Iya. Nggak bisa gampang percaya. Ya, itu namanya analitikal. Apa ya itu betul namanya analitikal. Jadi memang seseorang yang punya bakat analitikal ini harus berbasis data. Namun terlihatnya tuh semuanya harus ada apa namanya, sumbernya, faktanya. Makanya biar nanti kedepannya kita juga nggak menyalahkan kalau ada sesuatu. Iya, betul ya. Ya, jadi nomor 8 bakat analitikal. Yang ke-9 itu bakat tulis. Yaitu dia seseorang yang punya bakat tulis ini senang melayani dengan sepenuh hati. Ya. Jadi slogannya itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi dapat bermanfaat untuk orang lain itu menjadi salah satu tujuannya gitu. Nah, jadi energinya itu juga tidak akan habis ketika dia selalu melayani. Gitu. Kan karena ada rasa, didasari rasa senang dulu. Rasa senang. Ya, memang aku ya prinsipku gini, kalau aku bisa ya wis tak kerjain, walaupun aku capek nanti bisa istirahat ya. Ya betul itu. Jadi orang yang punya bakat tulis itu memang lebih terlihat lebih mengutamakan orang lain, melayani orang lain dulu. Daripada diri sendiri. Karena kekayaan terbesar itu adalah dengan melayani dengan sepenuh hati. Itu adalah kekayaan yang terbesar. Jadi terlihat orang-orang yang punya bakat tulis ini kayak apa ya? Ini bahasanya tuh bakat tulis ini tuh kayak susah kaya. Gitu. Karena kekayaan dia kepengen kaya. iya lagi. Karena kekayaan, karena menurut seseorang yang punya bakat tulis ini, kekayaan sejati itu adalah dengan melayani sepenuh hati itu. Bisa bermanfaat untuk orang lain itu sebuah kekayaan tersendiri. Ya memang kan kaya kalau dilihat di mata Allah kan bukan beda ya, kan. ya kacamatanya beda. Terus lanjut ke responsibility. Iya. Jadi seseorang yang punya bakat responsibility ini yaitu dapat dipercaya. Jadi berusaha menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati, dengan sempurna gitu. Pantang kecewa dan mengecewakan. Jadi kalau ada tugas benar-benar diselesaikan dengan tuntas. Ya, Gitu. karena mereka sudah corona ibaratnya itu sudah pasrah sama kita dipercaya. Oh soal jadi kan gitu nggak enak. Iya betul. Jadi itu karena punya rasa tanggung jawab besar pada kepercayaan orang lain. Gitu. Nah, jadi slogannya itu kayak komitmen itu adalah keduanya. Karena sudah berjanji
Jadi harus bisa menepati ya gitu ya, misalnya seperti itu. Nah yang selanjutnya itu bakat liner itu seseorang yang punya bakat liner ini mengakuisisi pengetahuan, senang belajar. Jadi bukan pada hasil tapi pada prosesnya. Jadi betah berlama-lama belajar sesuatu. Kalau yang lain udah capek, nah orang yang punya bakat ini dia masih kuat bertahan karena senang belajar gitu kan. Ya, jadi sampai belajar dari awal sampai bisa menguasai. Jadi seseorang yang punya bakat ini dia senang belajar. Kemudian yang ke-12 itu fokus. Yang seseorang yang punya bakat fokus ini dia itu sangat menghargai waktu dan butuh tujuan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Butuh tujuan, sasaran, target gitu ya, dan tanpa itu sulit untuk melangkah gitu. Nah, menentukan arah ini menjadi wajib gitu ya, karena bisa bertahan sampai targetnya tercapai. Ya ini yang agak aku susah mbak. Jadi dulu memang fokus kita kan kerja bareng sama suami ya, ada yang mengarahkan. Terus habis itu ibarat saya ada masalah kan, terus aku gini, nah sekarang kita jalan sendiri, maksudnya dalam hal pekerjaan kita jalan sendiri. Yang penting rumah tangga ayam, tapi aku juga sudah mengurangi untuk aku bergantung sama aku sudah enggak kayak gitu. Jadi disinilah aku kehilangan sosok penyemangatku. Kan jalan sendiri, ya jalan sendiri, tidak bisa aku kayak futuristik tadi. Kan itu intinya kita maju ke depan, kemudian ke depan apa? Itu di sini sudah aku nggak ada. Berarti nggak ada temennya, nggak ada partner ya, nggak ada partner. Terus ke depannya tuh kayak sekarang itu udahlah biar mengalir apa adanya dulu. Tapi kalau ada partner kita yang bisa diajak ngomong, bisa kita ajak ayo diskusi kemana, tujuannya kemana kayak gitu, insya Allah kayak kemarin alhamdulillah pas saya itu juga bisa Karena bareng-bareng ya mbak ya. karena bareng-bareng. Kalau suami Suami ini baru ya setengah bulan lah. Jadi aku juga enggak dekatnya nanti aja. oh gitu ya. Karena memang tapi secara ini katanya perempuan itu butuh dibimbing. Iya, saya ini ya bener. Karena dalam rumah tangga itu kan memang kita sebagai maksum. Kalau kita pekerjaan beda-beda itu mungkin nggak masalah sih. Cuman ada tetap dibimbing lah. Nah itu tanggung jawab. Sulitnya kan. Cuman kita yang sebagai istri ya kalau mau menuntut banyak ya nggak bisa ya. Dan di fase ini aku sudah tidak untuk berkata-kata karena sudah semua dijalani dan akhirnya maju ya kan ya. Dan terakhir yang bisa aku lakukan juga hanya bisa memohon doa sama yang di atas. Karena iya mbak, karena suami itu kan memang ibunya memang nggak mau disalahkan. Kenapa? Oh ya gini, ya betul ya. Iya itu ya mbak ya, nanti kita lanjut. Nah sebentar itu tak menjelaskan lagi. Mama dihabiskan dulu toh. Mama udah Jadi orang saya ambil makan enggak? Apa? Nyambi makan? Oh iya boleh. Itu nanti dilanjut nanti aja. Di mana sih? Ini sudah relator ya? ini yang 13 ya. oh itu Relator. Jadi seseorang yang punya bakat relator ini dia memelihara hubungan. Jadi menikmati hubungan dengan orang lain ini lebih dekat gitu. Jadi merasa puas dengan kebersamaan, senang bersahabat gitu ya. Jadi senang berinteraksi dengan orang lain yang sudah dikenal baik. Sering dilema ketika sendiri. Gitu mbak. kemarin sebelum ngajar juga aku ya ini di posisi yang kayak gini, jadi aku harus keluar, aku harus berinteraksi sama banyak orang. Oh iya. Posisinya pas habis covid kan
karena apa bisnis juga udah kurang kan itu. Terus ini di posisi ini kan aku nggak ada kegiatan. Nah, aku berpikir kayak gitu, aku harus keluar cari suasana baru, cari pekerjaan yang nyambung karena dia bakat relator di situ, karena berinteraksi dengan orang lain secara mendalam. Terus intruder, jadi intruder itu dia lebih ke memelihara orang yang punya bakat. Intruder ini senang memelihara kelompok, jadi pribadi yang menerima orang lain dan peka pada orang yang tersisih. Jadi kayak ada yang murid yang apa dikecilkan itu peka kayak gitu, senang berkumpul dan berkelompok gitu ya, terasa mbak itu ya ekspresi relate ya. Iya ya. Nah lanjut di itu bakat kuat ya. Nah yang lemah itu yang paling bawah tadi self assurance. Jadi secara alami tidak bisa langsung memutuskan sesuatu, butuh bantuan orang lain untuk memberi masukan, terutama terkait dengan keputusan yang penting dalam hidup. Terus bakat yang 33 itu bakat competition. Jadi seseorang yang punya bakat ini, apalagi kalau lemah, itu tidak suka dibanding-bandingkan. Jadi hindari cara membandingkan ya. Cari motivasi lain yang itu sumbernya itu bukan dari perbandingan orang kayak gitu. Makanya kan kalau di sekolah misalkan aku cerita tadi toh ada sing aku pamer ini kan aku bilang pokoknya di dalam diri ditanamkan bahwa wis pernah jadi nggak usah lah ada kompetisi kayak gitu. Nggak suka kompetisi ya mbak ya, nggak suka perbandingan. Kemudian yang ke-32 itu bakat aktivator. Ya kalau ini lemah itu yang nampak itu tidak ada dorongan untuk langsung bertindak jika punya rencana atau tujuan. Jadi perlu pikiran, perlu proses mengubah pikiran menjadi tindakan. Nah itu, makanya kan aku tadi pernah bilang kita punya rencana, cuman kalau nggak ada yang mengarahkan kita ini sambiar. Perlu dorongan bakat lain untuk bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi impian, tujuan, rencana kayak gitu. Jadi harus didorong dengan misal bakat belief yang bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Ada dorongan bakat maksimisme harus sempurna, harus segera diwujudkan, itu juga bisa. Kemudian bakat yang 31 itu significance. Jadi kalau lemah ini terlihat tidak merasa nyaman menjadi sorotan dalam audiens besar. Kalau dilihat orang banyak di lingkup yang besar itu kurang nyaman. Kemudian maka alihkan perhatian pada sesuatu yang itu berupa ide atau karya. Mungkin kalau ngomong berbicara di hadapan orang banyak itu mungkin agak kurang nyaman kayak gitu. Kemudian restoratif. Nah ini bakat kalau bakat lemah itu yang nampak itu tidak secara alami mengenali masalah. Jadi tadi tidak peka melihat masalah itu tidak secara alami muncul. Ya, kemudian maka cari referensi penyelesaian masalah yang sudah pernah efektif. Jadi harus mencari referensi pada orang-orang yang sudah pernah melalui itu dan efektif menyelesaikan masalah itu. Jadi kayaknya nyambung tadi. Selain minta masukan tadi, juga perlu melihat siapa yang kita minta masukan, siapa orangnya kayak gitu. Tidak mungkin beliau yang sudah pernah menjalani masalah itu, kemudian ternyata solusi dari orang tersebut efektif, ya itu tidak bisa jadi rujukan. Kemudian deliberatif. Nah ini cenderung dianggap ceroboh. Seseorang yang punya bakat ini cenderung dianggap ceroboh, mudah lupa atau melewati sesuatu, entah itu barang atau janji kayak gitu. Nah maka hindari tugas yang beresiko tinggi.
dihindari karena mungkin kurang tadi ya kurang disiplin, kurang peka juga kurang Iya. peka ya apa mas gitu. Kemudian yang terakhir itu disiplin ya. Ini kan gak Sulit disiplin. untuk teratur atau tertata dan tidak menikmati jadwal. Soal seneng ini. Iya, itu ya Mbak. Jadi dari bakat anak ini kira-kira ada yang mengganggu nggak Mbak? Coba ya. Apa ya Mbak ya? Yang kurang pas mungkin Yang kurang apa ya? namanya mengganggu mungkin Mbak? Yang mengganggu itu kayak bicara di banyak orang. Oh, itu signifikan. Iya. Itu mengganggu. Gimana ya? Nek kalau dalam skala kecil kita Nah, ibarat skala kayak kecil. anu ya eksklusif gitu ya. Cuman walaupun misalkan jadi motivator dalam skala kecil kita kita yakin kita bisa orang ini bisa membimbing ini A menuju B kan gitu. Tapi kalau skala besar aku juga pernah merasakan sendiri. Kalau skala besar tuh mindsetku pun juga kayak gini. Ini orang banyak, nggak bisa aku menyerukan untuk kita semua berpikiran A, gitu loh. Iya. Itu dalam diriku sendiri mungkin di situ. Terus ada ini juga, jadi kurang peka melihat kurang peka melihat sebuah peristiwa kayak gitu ya. Oke, bukan yang itu yang ini loh, nggak nyaman kalau di forum yang besar Oh, kayak gitu. signifikan ya. Iya. Ya mungkin itu Sebentar, juga sebentar. relate juga sih. Iya. Mungkin kalau bisa disiasatinya dengan ini Mbak, lebih menonjolkan ide-ide yang diutarakan, gagasan-gagasan karya kayak gitu. Jadi misalnya sebentar. Sama Mbak Ma, jalan Mbak Ma. Ada tidak? Iya, sebentar. Iya itu Mbak. Jadi kalau ini sama saya tuh juga sama Mbak, begitu-begitunya rendah itu Mbak. Jadi ketika misalnya diberi kesempatan ngomong itu dialihkan ke atau misalnya alat bantu PowerPoint, video-video yang itu bisa mengalihkan perhatian ke hal-hal yang ingin disampaikan. Ada juga publik juga ya. Iya. Sebentar lagi ya. Nah itu dari urutan bakat ya Mbak ya. Iya. Selanjutnya bisa dinyalain Mbak. Nah terus di peta bakat sebentar. Nah dari sebentar sini pakai dipanggil. Adik bosan. Ya Allah. Dari peta bakatnya ini nah, ini ada stripping ini ya Mbak ya. Stripping ini senang bekerja. Betul. Kumpulan bakat yang senang bekerja. Thinking ini senang berpikir. Influencing ini senang bertemu orang lain dalam rangka mempengaruhi. Nah yang relatif ini senang bertemu orang lain dalam rangka bekerja sama. Ini yang ngomong-ngomong itu kayak orang gila ya. Itu kan Aneh ya. nyebar ya. Aneh ya guys. Semuanya ada. Ya ini bisa dikategorikan bagian ini tuh tipe manajer. Tipe manajer itu bisa tegas, namun bisa lama, bisa maksudnya bisa menyenangkan kayak gitu. Di satu sisi tegas, tapi di satu sisi juga ramah kayak gitu. Dan bisa seimbang kayak gitu. Misalnya kayak dorongan bakat striving ini kan dalam kerja orang yang bekerja nggak diam itu ada fokus lagi ya, diberi tantangan itu bisa menyelesaikan, kemudian terus kondisi itu diberi tugas juga pasti diselesaikan, terus ada pinitnya juga senang melayani. Ya. Kalian tahu nggak? Itu apa namanya? Senang berpandangan ke depan, Puncak. terus lina Puncak itu bunga belajar yang dan banyak. mengenal sesuatu. Punya bunga puncak. Ini influencer juga jenengan yang kuat juga ya Mbak ya. Halo. Ya. Influencer ini jenengan merah ini kuat. Itu aktivitasnya sempurna, kemudian
ketika menyampaikan sesuatu ini juga pengen mudah, menyampaikan sesuatu juga mudah, mudah WO-nya itu apa? Mudah ketemu orang, menyapa kayak gitu. Itu kan sangat mempengaruhi orang tuh jadinya tuh ada di situ. Kemudian relatif juga kan banyak yang merah dan kuning. Ya, jadi developer itu memajukan orang lain, relator itu senang bekerja, bertemu orang, introvert juga melihat orang yang terpisah itu juga mudah, sama connectedness tadi ya, bisa bijaksana mengambil hikmah kayak gitu. Jadi kalau dilihat itu tipenya itu tipe manajer gitu. Kan ada tipe owner, tipe expert, people expert. Nah, jenengan itu tipe yang tipe manajer. Jadi sebenarnya pas ketika kemarin di NASA ya, tapi ketika ternyata panggilannya di dunia pendidikan, kita memang manajer kelas ya, seperti itu ya. Aku dulu juga berpikiran seperti ini. Aku tuh sebenarnya bakatnya juga sebagai atasan. Cuman kalau aku atasan untuk berpikir semua sendiri aku nggak bisa. Aku harus ada yang mengarahkan. Pikirku dulu seperti itu, ternyata dijawab di sini. Gimana jawabannya? Saya itu tadi loh. Harus ada yang mengarahkan. Misalnya ini kamu punya tugas ini. Jadi pimpinan yang kenal di dalam suatu organisasi gitu loh. Kalau manajer kan masih atasnya owner kan? Iya, jadi nggak bakal owner. Apa? Maksudnya nyaman di Iya, nyamannya di situ. Jadi halo Mas, apa? Halo? Nah, terus kita lanjut. Nah, ternyata ini ada apa namanya warna-warna ya Mbak ya. Hijau itu lemah, merah itu kuat. Nah, jenengan itu yang lemah itu yang kuat dulu ya. Yang kuat itu terkait dengan ketabahan dan ambisi. Seberapa besar hal itu untuk diraih itu jenengan kuat. Jadi untuk bertahan pada sesuatu hubungan dan pada sebuah posisi itu jenengan termasuk yang tabah. Tapi yang lemah itu konsistensi pada tujuan. Iya. Tidak terdistract mungkin Mbak. Terdistract itu gimana? Alihkan. Oh, Tujuannya itu apa namanya ya, tidak konsisten dengan tujuan gitu. Bisa memunculkan ide tapi nggak bisa ini loh, prosesnya kadang negatif loh. Iya, nggak bisa mengeksekusi. Cara aktivatornya lemah juga bisa jadi Mbak. Aktivator itu loh merealisasikan apa tujuan. Iya. Langsung beraksi gitu. Kita pikir-pikir dulu. Kebanyakan mikir ya. Nah, itu terkait dengan peta bakat. Nah, lanjut ke potensi kekuatan. Nah, ini ada komunikasi. Ini ada 1 sampai 14 ya Mbak. Nah, potensi kekuatan ini adalah kumpulan dari bakat-bakat tadi. Nah, jadi kalau komunikasi ini karena mudah untuk berkomunikasi tadi. Visioning ini karena futuristik tadi ya. Iya. Ada itu motivatif juga. Nah, ini bisa dari 1 sampai 14 ini nggak harus semuanya harus semuanya tuh enggak, mungkin hanya beberapa yang dirasa tepat dan gitu nanti bisa direnungkan kayak gitu. Nah, kemudian selain cluster map Mbak, ini selain cluster map ini yang merah ini tandanya kuat, yang kuning itu sedang kayak gitu. Yang merah ini kuat gitu ya. Merah mas, yang merah ini sangat kuat, yang kuning itu kuat gitu. Nah, yang hitam itu lemah, yang abu-abu itu agak lemah. Nah, yang agak ini kan biasanya, nah ini yang PSP ini yang bakat alami Mbak. Kayak breathing ini ya, breathing ini jenengan sangat kuat, tapi merasanya ya nggak kuat-kuat banget. Breathing itu memberi sapaan secara santun gitu. Jenengan sebenarnya tuh kuat, apa namanya, bakatnya tuh kuat, tapi merasa yang dirasa
kurang pede jadi gitu. Kemudian brokering itu menjadi penghubung antara dua pihak akan terjadi transaksi itu dengan kurang yakin. Tapi sebenarnya ada bakat ya. Kuat. Kemudian ini yang merah berarti jenengan juga merasa kuat Dan yakin. kan? Itu katanya juga kuat juga dan yakin. Nah itu terus di sini jenengan bakatnya kuat mbak, tapi perasaannya itu ya sujud aja gitu kan jadinya mungkin sama aktifin nih aktifin jenengan ternyata merah dan kuningnya itu kan di sisi edukasi mengedukasi jadi ya tepat kalau mengajar. Aktifin itu memberi nasihat kepada orang lain jenengan punya bakat itu tapi perasaannya kurang kurang pede mungkin itu mbak. Terus sama yang ini paling yang mencolok ini pilih nih ya merah sama hitam. Salah ya. Ini Gimana itu? pilih ini terkait menyimpan berkas dokumen di tempat yang benar atau rapi. Saya merasa agak yakin bisa tapi bakatnya lemah. Kurang teliti itu mbak. Iya ya insya Allah itu tidak itu. Kalau nggak dijelaskan gini kan nggak ngerti mbak. Oh ya, tren tipologi. Nah dari tren tipologi itu nanti ditemukan kan ada nilai-nilainya ya mbak ya. Nah, ada nilainya, terus nanti di bawahnya itu ada personal branding. Personal branding, jenengan personal brandingnya seperti apa? Ini ada beberapa mungkin yang ya dari komunikasi jenengan itu ya visionaris orang itu kan